welcome back to my YouTube channel. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Angel. Di video saya ini, saya ingin berbagi pengetahuan mengenai kesehatan yang ada di sekitar kita. Nah, untuk video ini saya ingin membahas mengenai bagaimana sih cara menghitung masa subur seorang wanita. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara menghitung masa subur itu, tentu sekali kita harus mengetahui apa sih pengertian dari masa subur itu. Masa subur adalah masa di mana sel hidung telur melepaskan sel telur ovum yang sudah matang dan siap untuk dibuai ke dalam saluran tuba falopi. Pada saat itu, jika sel ovum yang sudah dibuai dan sudah matang tersebut bertemu dengan sel sperma, maka akan terjadinya pembuahan yang biasa kita sebut dengan kehamilan. Apa sih tujuan dari kita mempelajari cara menghitung masa subur ini? Yang pertama, membantu perencanaan kehamilan. Nah, biasanya pasangan muda yang baru saja menikah ataupun pasangan yang sudah lama menikah namun belum memiliki keturunan sangat menginginkan kehadiran buah hati di dalam keluarga. Dengan menggunakan metode menghitung masa subur ini dapat membantu pasangan untuk memperoleh buah hati. Dan kedua, yaitu menekan risiko terjadinya kehamilan. Biasanya pasangan muda ataupun pasangan yang sudah lama menikah namun ingin menunda kehamilan ataupun menjarakan kehamilan, ada baiknya menggunakan metode menghitung masa subur ini karena tingkat keberhasilan menunda kehamilan ataupun menjarakan kehamilan dengan menggunakan metode menghitung masa subur ini sangatlah besar. Dan yang ketiga adalah mendeteksi dini terjadinya kelainan dan penyakit pada alat reproduksi wanita. Biasanya, seseorang yang sudah menggunakan metode menghitung masa subur ini, namun belum berhasil mendapatkan buah hati di dalam keluarga, ada baiknya memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan lebih lanjut, karena kemungkinan memiliki kelainan ataupun penyakit tertentu. Ada dua cara kita dapat menghitung masa subur seorang wanita. Yang pertama, cara untuk menghitung masa subur seorang wanita yang memiliki siklus haid teratur. Dan yang kedua, cara menghitung masa subur seorang wanita dengan siklus haid tidak teratur. Cara menentukan masa subur untuk wanita yang memiliki siklus haid normal. Yang pertama, tentukan tanggal di mana haid atau menstruasi pertama itu terjadi. Kemudian, jumlahkan dengan 28 hari siklus menstruasi. Setelah mendapatkan hasil tersebut dikurangi dengan 14. Akan mengetahui masa subur teman-teman berlangsung sejak tanggal berapa hingga hari ke berapa. Oke, ini adalah jika di bulan Juli teman-teman mengalami menstruasi hari pertama pada tanggal 2 Juli, maka silakan menjumlahkan dengan 28 hari siklus menstruasi. Maka hasilnya adalah 30. Setelah hasil 30 tersebut kita dapatkan, kurangi dengan angka 14. Maka hasilnya adalah tanggal 16. Nah, tanggal 16 tersebut dikatakan sebagai tanggal di mana terjadinya masa subur teman-teman semuanya. Oke, gampang kan? Yang kedua adalah cara kita menentukan masa subur bagi wanita yang memiliki siklus menstruasi tidak teratur. Yang pertama, tentukan siklus haid Anda selama minimal 6 bulan terakhir. Setelah itu, tentukan juga siklus terpanjang yang dialami teman-teman selama 6 bulan terakhir.
Setelah mendapatkan siklus terpendek dan siklus terpanjang minimal selama 6 bulan terakhir, maka silakan teman-teman mengurangi siklus terpendek dengan angka 18 dan siklus terpanjang dengan angka 11. Dengan begitu, teman-teman akan mengetahui masa subur teman-teman berlangsung sejak tanggal berapa hingga hari ke berapa. Oke, gampang kan? Contohnya adalah jika teman-teman sudah mengamati 6 bulan terakhir, ternyata yang didapatkan adalah siklus terpendek adalah 26 hari. Maka silakan teman-teman mengurangi 26 hari dikurangi dengan 18. Maka hasil yang didapatkan adalah 8 hari. Setelah mendapatkan siklus terpendek tersebut, siklus terpanjang adalah 31 hari. Maka 31 dikurangi dengan 11, hasilnya adalah 20 hari. Kesimpulannya adalah di mana teman-teman yang memiliki siklus terpendek 26 hari dan siklus terpanjang 31 hari adalah mengalami masa subur selama 8 hingga 20 hari. Oke teman-teman, sekian tips dari saya bagaimana cara menghitung masa subur seorang wanita. Nah, untuk itu kesimpulan dari video terakhir saya ini adalah saya mengajak teman-teman semuanya bahwa apapun yang ada di sekitar kita, kita perlu ketahui dan pelajari. Tanpa harus berpikir bahwa kita masih muda, kita masih belum pantas untuk mengetahuinya, ataupun kita berusaha untuk cuek dengan lingkungan kita. Namun, berusahalah untuk selalu respon dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Dengan informasi ini, semoga membantu teman-teman semuanya, terutama bagi pasangan muda ataupun pasangan yang sudah lama menginginkan buah hati. Semoga dengan video saya ini membantu teman-teman semuanya untuk segera memperoleh buah hati dan apa yang diinginkan. Oke, dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, and subscribe. Thank you.